Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kita akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa mata kuliah penyakit tanaman pangan dan hortikultura AGTB yang telah ditulis di Classroom. Jadi kita jawab secara kolektif melalui video ini. Ditunggu ya. Pertanyaan yang akan kita jawab pertama ada dua penanya dari Sri Wulandari dan Yohana Simatupang. Ini pertanyaan mirip terkait CVPD. Nah, CVPD. Oke. Jadi pertanyaan Wulan, CVPD jeruk. Nah, di CVPD ini memang pengendaliannya harus dari awal karena memang CVPD ini adalah bakteri yang kemudian menyerang bagian phloem dari tanaman jeruk. Ya, karena CVPD ini ada di bagian phloem dari jaringan tanaman jeruk, maka memang pengendaliannya harus sedini mungkin. Kenapa? Karena bakteri ini sangat mudah atau dia bisa disebut sistemik dan penyebarannya juga dibantu oleh serangga yang disebut dengan Diaphorina citri. Nah, ini merupakan serangga vektor. Oleh karenanya pengendalian harus dari awal. Pertama adalah bibit sehat, karena kita tahu kebanyakan tanaman ini biasanya beberapa pembenih itu menjualnya dalam bentuk bibit yang telah ditempel ataupun disambung. Nah, makanya sumber bibit harus sehat, sudah dipastikan harus sehat. Kemudian adalah pengendalian hama vektornya. Nah, ini harus juga dilakukan dan perlu juga sanitasi kebun. Nah, preventifnya yang jelas pertama dari bibit sehat, kemudian diikuti dengan pengendalian hama vektor dan sanitasi kebun. Kemudian dari Yohana, apakah CVPD sama dengan Acidophorus citrulli? Ya, ini beda ya. Acidophorus citrulli itu pada tanaman semangka dan melon. Nah, bedanya kalau Acidophorus citrulli pada semangka ini menghasilkan fruit blotch atau busuk buah. Nah, sedangkan gejala pada CVPD itu adalah vein bending, bukan vein clearing, tapi vein bending, yaitu penumpukan ataupun warna tulang daun menjadi lebih hijau. Ya, pada tulang daunnya jadi lebih hijau dibandingkan pada helaian daun. Nah, selain itu perbedaannya juga kalau patogen ini Acidophorus citrulli, kalau CVPD adalah Candidatus Liberobacter bisasiaticus americanus ataupun africanus. Selanjutnya pertanyaan dari Adela tentang dumping off. Dumping off ini ada dua ya, ada pre-emergence dumping off dan post-emergence dumping off. Dan pertanyaannya, apabila telah terjadi pada bibit ketika tumbuh berkecambah dan terkena dumping off, maka itu sudah dipastikan dia adalah post-emergent dumping off, yaitu dumping off yang terjadi setelah kecambah tumbuh. Nah, apakah bisa dikendalikan dengan pengendalian hayati? Karena umumnya ini merupakan tindakan preventif. Nah, apakah bisa? Tergantung tingkat keparahannya, tapi umumnya bisa dikatakan sih tidak, karena post-emergent dumping off yang namanya rebah kecambah dan tanaman itu masih muda, maka biasanya terjadi mati pada jaringannya, sulit untuk hidup kembali. Jadi walaupun pakai pengendalian hayati ataupun yang lainnya tidak bisa.